Selamat pagi Pak Randi dan juga rekan-rekan Binusian, khususnya rekan kelas J2A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana teori of constraint dapat diterapkan di dalam pengelolaan proyek untuk mengidentifikasi, mengelola, dan juga mengatasi hambatan di dalam pengelolaan proyek. Nah, pertama-tama di sini teori of constraint sendiri di dalam project management adalah suatu pendekatan yang berfokus pada mengidentifikasi dan juga mengeksploitasi kendala atau bottleneck sehingga membantu meningkatkan kinerja project secara keseluruhan. Nah, TOC ini membantu seorang project manager dalam hal mengidentifikasi area yang paling kritis yang menghambat kemajuan project dan juga membantu seorang project manager untuk mengambil tindakan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga project dapat selesai lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, teori of constraint ini menyediakan metode-metode spesifik yang dikenal dengan 5 focusing step atau 5 langkah dasar di dalam teori of constraint. Nah, 5 langkah dasar ini meliputi yang pertama yaitu adalah identifikasi kendala. Nah, pada tahap ini identifikasi kendala utama yang menghambat kemajuan proyek dilakukan. Nah, kendala ini dapat berupa seperti sumber daya yang terbatas, keterampilan yang kurang, atau proses yang tidak efisien. Lalu, langkah selanjutnya yaitu adalah eksploitasi kendala. Nah, setelah kendala tersebut diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memanfaatkannya secara maksimal. Ini berarti memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal untuk mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah suborganisasi sumber daya lain. Nah, sumber daya lain ini harus disesuaikan dengan kendala yang ada. Ini berarti yaitu mengurangi pekerjaan pada sumber daya lain yang tidak kritis dan memanfaatkannya untuk fokus pada tugas yang lebih penting. Lalu langkah selanjutnya yaitu adalah evaluasi kendala. Nah, setelah tindakan diambil untuk mengatasi kendala tersebut, nah di sini pada tahapan ini melibatkan mengevaluasi efektivitasnya. Apakah tindakan tersebut berhasil mengurangi dampak kendala jika tidak mampu mengurangi kendala tersebut, maka di sini perlu dilakukan penyesuaian. Nah, langkah terakhir yaitu adalah pengulangan proses. Nah, TOC sendiri adalah proses berkelanjutan, di mana setelah satu kendala diatasi, kendala yang lain juga mungkin muncul. Oleh karena itu, proses identifikasi, eksploitasi, suborganisasi, dan evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi dan juga mengelola dan mengatasi hambatan proyek. Nah, di sini TOC sendiri membantu dalam hal meningkatkan efisiensi, di mana dengan mengatasi kendala, proyek dapat selesai lebih awal dari jadwal yang semula. Lalu selanjutnya yaitu TOC sendiri membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal sehingga mengarah pada peningkatan produktivitas. Lalu berkaitan dengan kualitas, di sini penggunaan teori of constraint membantu menghilangkan bottleneck. Nah, sehingga memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara hati-hati dan juga hasilnya berkualitas. Nah, di dalam contoh penerapannya sendiri dapat kita ambil contoh yaitu pada proses produksi, di mana jika suatu proyek mengalami bottleneck di dalam produksi, TOC ini dapat membantu mengidentifikasi dan juga mengatasi bottleneck tersebut. Misalnya, jika ada mesin yang menjadi bottleneck di dalam proses produksi, nah perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membeli mesin baru ataupun meningkatkan efisiensi mesin yang masih ada. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip TOC ini, manajemen project dapat secara efektif mengatasi kendala yang menghambat kemajuan project. Nah, sehingga project dapat lebih efisien, lebih cepat selesai, dan juga menghasilkan kualitas yang lebih tinggi.
Nah, demikian menurut saya Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.